Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Pak Fajar di channel YouTube Anwar Fajar 99. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang satu buku yang berjudul Amalan Sedikit Pahala Sebukit, yang mana buku ini ditulis oleh Al-Habib Husain bin Anis Al-Habsyi dari Solo. Kemarin kita sudah membahas bab satu amalan yang mana tentang niat tanpa keringat pahala didapat. Itu adalah perkara nih yang hubungannya tentang batin. Nah, kali ini pada bab kedua atau pokok bahasan kedua, yaitu di sini beliau menulis judul membuka 8 pintu surga. Muka bersih dapat surga. Nah, setiap orang pasti ingin masuk ke dalam surga. Itu adalah salah satu impian ataupun cita-cita banyak orang. Karena tidak mungkin ada orang yang cita-citanya itu pengen masuk neraka. Nah, di sini beliau menulis satu judul membuka 8 pintu surga. Siapa yang pengen? Tentunya semuanya ingin. Nah, di sini beliau Habib Husain akan mengutip satu hadis Nabi Muhammad SAW yang mana hadis tersebut adalah cara ataupun resep yang diajarkan oleh Nabi Muhammad supaya kita bisa membuka 8 pintu surga yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Langsung saja kita baca. Di sini Rasulullah SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawadda fayubdiru aw fayusbiru al-wudu thumma yaqul." Nah, di sini barang siapa yang berwudu dengan sempurna, pasti gitu deh. Orang di antara kenyataan itu kalau ada seseorang yang wudunya itu sempurna dan orang tersebut summa yaqul, kemudian orang tersebut itu membaca doa ini setelah wudu, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia baca doa itu. Jadi habis wudu, selesai wudu, dia baca asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah, wa anna muhammadan, dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW abduhu, yaitu hambanya Allah Subhanahu wa taala, wa rasuluh, dan rasulnya atau utusannya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan kita dapatkan, manfaat yang kita dapatkan ketika kita berwudu terus membaca kalimat tersebut, inna futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyatu yadkhulu min ayyiha syaa. Maka orang yang mengamalkan ini, dia akan dibukakan baginya 8 pintu surga. 8 pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang tersebut boleh masuk dari pintu mana yang dia mau. Bahkan salah satu ketika ada orang itu gemar berpuasa, dia nanti dikatakan sama hadis Nabi Muhammad, dia akan masuk pintu surga yang bernama Ar-Rayyan. Nah, di sini ada satu amalan yang mudah sekali dikerjakan dan kita akan memasuki surga dengan 8 pintu yang Allah Ta'ala sediakan. Kita bebas memilihnya, yaitu ketika kita setelah berwudu hendaknya membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian ada yang menambahkan, kalau bisa ditambahkan Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Ada juga yang mengatakan seperti itu, boleh juga. Allahumma ja'alni minat tawwabin, ya Allah jadikanlah aku orang yang bertobat, kemudian jadikanlah aku orang yang suci, dan jadikanlah aku termasuk hamba-hamba yang soleh. Dan perlu diketahui di sini ingin kita tambahkan, yang mana kita setelah berwudu di sini disunahkan untuk membaca doa tersebut. Nah, salah satu manfaat
ketika orang itu berwudu, maka wajahnya akan seger. Ketika kita ngantuk, kemudian kita wudu, kita akan seger. Ketika kita marah, kita akan wudu, mungkin kemarin kita akan meredam. Dan wudu ini merupakan satu amalan penting di dalam agama Islam. Sholat kita kalau wudunya tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Oleh karena itu pernah ditanya seseorang, yaitu bertanya kepada Habib Ali. Dia tanya, wahai Habib Ali, bagaimana cara supaya sholat kita itu bisa khusyuk? Apa jawaban Habib Ali? Wudulah yang khusyuk atau dengan sempurna, maka kau akan khusyuk di dalam sholat. Makanya wudu itu punya potensi atau punya pengaruh di dalam sahnya sholat, khusyuknya sholat. Makanya kita harus belajar bagaimana cara wudu yang benar, bagaimana sunnah-sunnahnya wudu supaya sholat kita bisa sah dan khusyuk. Oleh karena itu kita mengajak, mari kita amalkan satu doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Doanya ringkas, doanya sangat pendek, tapi fadilahnya sangat besar. Sebagaimana judul buku ini, amalan sedikit pahala sebukit. Satu amalan yang kadang itu cuma ringan, tapi Allah Ta'ala memberikan ganjaran yang sangat luar biasa. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, khususnya di dalam bab setelah itu kita membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.